anggota RTMM itu dari 224 ribu tadi, 148 ribu lebih itu adalah pekerja di sektor rokok. Tembakau, tembakau, pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apa yang latar belakangi dilakukannya penyampaian dan kegiatan pada hari ini? Ya. Satu, sekali lagi, kita FSPRTMM sebagai bagian dari SP-SP di Indonesia pasti tetap harus aware tentang masalah tadi, hak dan keadilan pekerja. Tapi dalam perkembangan yang ada, kita juga harus jujur, FSPRTMM sudah punya yang namanya pedoman sistem advokasi terintegrasi. Bahwa dalam kita menuntut hak maupun keadilan untuk pekerja, industri itu juga harus menjadi perhatian, karena itu sawah ladang. Realitas sudah saya sampaikan, mayoritas anggota RTMM itu 148 ribu lebih itu adalah pekerja di sektor rokok. Rokok ini tadi sudah saya sampaikan pula, perkembangan 10 tahun itu merosotnya tuh tajam, luar biasa. Data kami 60 ribu lebih anggota kami yang ter-PHK akibat regulasi IHT. Terlebih saat ini ada RUU Omnibus tentang kesehatan, dan itu jelas pasal 154 menyebut rokok itu masuk atau produk tembakau kelompok dalam narkoba dan sejenisnya. Sehingga itu harus kita tentang habis-habisan, karena di situ pula lah momentum media harus kita jadikan peran FSPRTMM dalam menyikapi regulasi industri yang itu juga bagian akan mengganggu terhadap kesejahteraan maupun kelangsungan kerja para pekerja. Yang notabene sekali lagi itulah anggota RTMM terbesar di Indonesia. Lanjut. Kemudian kalau untuk PP 109 sendiri yang perlu dikritisi dari teman-teman RTMM. Jadi PP 109 ini sudah kita sikapi berulang kali, bahwa kita melihat perkembangan pada saat itu yang diinisiasi oleh Menkes melalui juga PMK. Ini ada indikasi kuat bahwa dari kemasan, dari sponsorship, periklanan, intinya itu akan diperketat, dipersulit, diperkecil. Semakin dipersulit. Dalam hal ini, tentunya itu pasti berdampak terhadap produk. Namanya produk itu kan bisa didorong tumbuh. Bagaimana bisa tumbuh kalau ternyata bukan sekedar pengendalian konsumsinya, tapi penjualan, kemasan, dan segalanya diatur sedemikian rupa. Sekali lagi dampaknya ini ke tenaga kerja, dan itu jelas juga kita tolak. Tetapi kelihatannya ini strateginya luar biasa, saya lihat Menkes atau pemerintah. PP 16 kita serang,
hilang, tapi diam-diam ternyata kita cermati muncul di RUU Omnibus Kesehatan di pasal 154. Karena tanpa perubahan PP pun nanti lewat RUU Omnibus pasal 154, menurut saya di situ peluang untuk ngatur akan lebih gila. Kalau yang term itu yang pasal tentang zat aktif itu memasukkan tembakau dalam narkoba itu sendiri gimana Pak? Itu sekali lagi, kami ini mayoritas anggota kami bekerja di industri rokok dan itu pendidikan terbatas, kebanyakan kaum ibu-ibu, jumlahnya sangat besar. Jadi ini memberi sumbangsih terhadap penyerapan tenaga kerja yang notabene sekarang kita sulit. Terus pemerintah saja membuat perubahan undang-undang dalam rangka menarik investor. Yang ada kok nggak dilindungi. Apalagi kalau itu disetarakan dengan narkoba. Perasaan para anggota kami ini juga akan tersakiti. Sudah tersakiti, tidak boleh bangga dengan produknya. Bahaya yang paling utama adalah kelangsungan kerja dan kesejahteraannya. Tidak ada yang bisa memberi garansi. Artinya kalau sikap kritis dari teman-teman LTMM, APTI dan sebagainya tidak digubris oleh pemerintah, Ya, kita akan berdampak pada beraksi. pekerja itu ya? Ya. Akan berdampak fatal ke para pekerja Ya. Pak ya? Dan ini mekanisme kita masih mencoba deklarasi dan disampaikan oleh PD kepada pimpinan daerah ya, PD itu kepada gubernur dan DPRD setempat, pimpinan cabang itu kepada bupati, wali kota dan DPRD setempat, kami yang nasional kepada pimpinan-pimpinan tingkat nasional, presiden, kementerian terkait, DPR RI. Itu kami akan menyampaikan itu. Kalau aspirasi nggak diperhatikan juga, ya ini bicara nasib hidup. Iya. Kalau terhadap pemangku kepentingan kembali pemerintah dan DPR sendiri, harapan Bapak sendiri terkait harapan dari LTMM sendiri gimana Pak terhadap ini undang-undang? Tidak memasukkan produk tembakau dalam kelompok narkoba. Itu yang paling penting. Itu penting. Nah, yang kedua, pemerintah harus mulai lebih aktif dalam membuat kebijakan, terutama IHT. Libatkan seluruh stakeholder yang ada. Jangan kita sendiri tahu-tahu belakangan karena mencoba mengamati dan mencermati. Jadi dua hal penting ya, bahwa satu, tidak memasukkan produk tembakau dalam pasal atau sama dengan narkoba pasal 154. Kedua, libatkan semua pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan tentang IHT. Gitu Pak. Siap. Terima kasih Pak. Satu pertanyaan Pak, menurut Bapak selain dampaknya untuk tenaga kerja, ada nggak sih dampak ke negara dari si itu? Ya otomatis, karena sebetulnya IHT pada saat ini memberi sumbangsih yang begitu besar terhadap pemasukan negara sendiri. Gitu loh. Jadi negara juga akan dirugikan. Sumber penghasilan terbesar itu salah satunya lewat cukai. Bahkan mohon maaf, BUMN sendiri nggak bisa memberikan kontribusi sebesar itu gitu. Ini kan lucu. Tiap tahun naik, buruhnya banyak di PHK, sekarang mau lebih gila lagi sampai dimasukkan, digabungkan dengan narkoba. Pemerintah harus perhatikan hal ini. Kenapa Pak? Kok di desak-desak gitu? Ya indikasi kuat saya harus bilang, ini ada bukan cuma sekedar bicara rokok, tapi bagaimana beberapa LSM atau NGO asing itu kelihatannya berperan. Jadi tetap seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, Ya. kita harus berdaulat ekonomi sendiri tadi Pak. Dan ini SKT itu Asing maksudnya apa Pak? Mereka punya rokok sendiri atau gimana? Atau kan bisa saja itu diolah menjadi produk bentuk lain. Dan atau paling tidak ya mungkin karena ini juga kekuatan yang luar biasa. NGO itu kan pemain sebut saja salah satunya apa aja Bloomberg. Begitu didalami kan dia juga ada kaitannya dengan farmasi. Ada indikasi di sana. Jadi asosiasi NGO asing itu sebetulnya suka nggak suka, tahu nggak tahu, kalau dilihat mereka berperan dan memberikan sumbangan kepada para penolak IHT, membiayai itu. Siap. Nggih. siap? Matur suwun. Matur suwun Pak. Nggih. Matur suwun. Matur suwun Pak. Siap, Pak. Nggih.